tahu benar, apa sudah tahu belum? Kalau live begini, itu ada yang ngintip. Ada yang ngintip, kemudian dia membuat ya postingan atas apa yang kita siarkan live ini, kemudian dia membuat narasi sendiri. Ya, saya udah lapor kepada Brigjen Dayan Blegur, ya, tolong narasinya karena ada pembohongan publik, ya, proses hukum, Pak. Proses hukum. Jadi saat, ini sedikit ya, saat kita live tentang, apa itu, yang minggu lalu tuh? Apa Bu Yani itu? Tentang ETKLN ya, salah satunya ya, live kan, di comment center, itu ada LSM, ya, LSM apa itu Pak ya? Pak Brigjen, LSM apa itu? LPKPK. LPKPK. Saya tuh nggak kenal LSM ini. Jadi dia menayangkan kembali videonya. Coba izin handphone saya Pak. Ini penting sebetulnya. Ini penting ya untuk disampaikan. Out of context nih nggak apa-apa. Tapi ini terkait acara-acara live seperti ini. Nah, ya. Nanti jangan-jangan live seperti ini diintip oleh mereka, kemudian ditambahkan narasi. Narasinya apa nanti? WTP yang diperoleh BP2MI itu tidak lepas dari masukan-masukan kami kepada BP2MI. Numpang keren. Nebeng namanya nih. Ini contoh ya, yang kemarin kita live. Dia membuat narasi. Alhamdulillah sesuai permintaan Komnas LPKPK kepada pemerintah atau Kemnaker, akhirnya BP2MI kembali ke jalan yang benar sesuai perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Ngimpi. Jadi ngimpi itu seolah-olah yang kita lakukan itu karena mereka. Nggak ada urusannya, kenal aja enggak. Ya. Ada 4 poin nih. Saya bacakan nih. 6 poin. 1. Sisko TKLN dibubarkan. Sehingga tidak akan ada lagi kunci-mengunci layanan publik di hari kerja. Seolah-olah karena mereka. Dan tidak terkait ini kan sebetulnya. Jadi itu asumsi mereka. Ini bisa dikategorikan tuduhan Pak. Hukumnya. Apakah benar Sisko selama ini, ya Sisko TKLN digunakan oleh kita sebagai sistem untuk melakukan kejahatan, kunci-mengunci. Ini fitnah. Dan dia harus membuktikan itu. Untuk memberi pelajaran. 2. EKTKLN dihapuskan karena tidak ada dalam daftar Undang-Undang 18 bla 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 ya. Kemudian 3, Sisko P2MI milik BP2MI diintegrasikan dengan Sisko Siap kerja setelah PMI memiliki sertifikat kompetensi, oke, nggak ada masalah. Nah, 4, oknum pejabat BP2MI yang menerima aliran dana dari sindikat TPPO berdasarkan temuan PPATK harus segera dilimpahkan ke Bareskrim dan Satgas TPPO. Ini fitnah, tuduhan. Ada nggak oknum di BP2MI ya, yang menerima aliran dari sindikat TPPO? Semangat untuk membongkar apakah ada atau tidak justru lahir dari internal BP2MI. Bukan karena dia. Jadi kita yang mengambil inisiatif terdepan tanpa ada tekanan, tanpa ada masukan dari siapapun. Saya berkomunikasi dengan PPATK. Saya minta ke PPATK, bantu kami dong tracing. Ada nggak aliran-aliran yang masuk? Kemudian terkait salah satu staf BP2MI. Ini supaya clear nih. Saya mengambil inisiatif konferensi pers bahwa atas temuan PPATK, adanya dugaan, coba ingat videonya, dugaan ya, adanya dugaan terhadap salah satu staf BP2MI, maka BP2MI akan segera melakukan pemanggilan, memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan. Ya itu kan normal, nggak ada yang aneh. Selain kita ingin menunjukkan bahwa kita punya komitmen. Kami pun menggunakan kata dugaan. Ini nggak pakai kata dugaan, Pak. Jadi dia harus buktikan mana orang BP2MI yang menerima aliran itu. Ini bahaya, karena ini disebar melalui media sosial. Facebook. Urusan ke Bareskrim Polri, ke Satgas TPPO, nggak perlu diajarin. Kita yang punya semangat itu, termasuk tadi,
kita rencana menghilangkan EPMI atau EKTKLN. Di sini kan seolah-olah karena masukan dia. EKTKLN kan bukan barang baru. Dari tahun berapa itu, Panas? 2012. Kok baru ngomong sekarang LSM ini? Halo, selama ini Anda kemana? Jadi ini numpang keren dari penyampaian-penyampaian terbuka dan gerakan-gerakan transparansi yang dilakukan oleh BP2MI. Jadi saya minta Pak Brigjen Dayan, saya katakan tolong dikaji, lakukan proses hukum, Pak. Kita nggak ingin memberi ruang siapapun untuk seenaknya melemparkan tuduhan. Kalau numpang keren nggak apa-apa lah mungkin ya, kalau numpang keren, numpang terkenal dengan BP2MI nggak apa-apa, sepanjang tidak merugikan. Tapi di sini ada perbuatan merugikan dan tuduhan. Tapi kalau benar dia punya bukti, kita lebih senang lah. Ayo, kirim dong ke sini siapa itu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih 9 kali BP2MI meraih predikat opini. Loh. Kok malah menjudutkan LPKPK? Justru statement tersebut keluar dari mulut Benny Ramdhani pada saat konferensi pers tanggal 4 Juli 2023 di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD. Sekarang kita dorong apa yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang menyatakan bahwa satu orang pejabat BP2MI diduga kuat terlibat menerima aliran dana dari para sindikat mafia TPPO. Oleh karena itu, kami minta diusut tuntas dan diambil alih oleh pihak kepolisian karena patut diduga penerima aliran dana tersebut juga mendistribusikan kepada pejabat lainnya di dalam institusi baik BP2MI maupun institusi di luar BP2MI. Kok kenapa Anda yang kebakaran jenggot sekarang? Silakan simak videonya. Dengan Pak Ivan dan Pak Danang dari PPATK, besok BP2MI sudah mulai bekerja untuk menyampaikan beberapa nama untuk kita minta tracing terkait aliran-aliran dana yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Plus kita baru menerima data dari berbagai data yang dikirim oleh rekan-rekan PPATK, diduga kuat satu orang BP2MI, tentu masih kita rahasiakan namanya, di mana terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal. Besok kita lakukan pemanggilan, lakukan pemeriksaan secara intensif, dan saya yakin sanksi berat termasuk pemecatan akan kita lakukan kepada yang bersangkutan. Kita serius dan kita tidak main-main dalam hal ini. Lidahmu adalah harimaumu. Anda telah menuduh Komnas LPKPK melakukan kebohongan publik. Padahal itu keluar dari mulut Anda sendiri. Dan Anda telah memerintahkan kepada salah seorang brigadir jenderal yang ada di dalam institusi BP2MI untuk melaporkan atau memenjarakan kami atau untuk membungkam kami. Kami persilahkan dengan senang hati dan kami akan memberikan penjelasan, akan kami bongkar semuanya, bobrok yang ada di dalam BP2MI. Kami tunggu laporannya dalam minggu ini. Apabila minggu ini tidak juga saya dapat panggilan, maka saya yang akan melaporkan Anda ke Bareskrim Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Amri Piliang Channel, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Kali ini saya akan menyikapi pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny Ramdhani pada saat acara di Bandung
beberapa waktu. Loh. Kok malah menyudutkan LPKPK? Justru statement tersebut keluar dari mulut Benny Ramdhani pada saat konferensi pers tanggal 4 Juli 2023 di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD. Sekarang kita dorong apa yang sudah dikeluarkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani, yang menyatakan bahwa satu orang pejabat BP2MI diduga kuat terlibat menerima aliran dana dari para sindikat mafia TPPO. Oleh karena itu, kami minta diusut tuntas dan diambil alih oleh pihak kepolisian karena patut diduga penerima aliran dana tersebut juga mendistribusikan kepada pejabat lainnya di dalam institusi baik BP2MI maupun institusi di luar BP2MI. Kok kenapa Anda yang kebakaran jenggot sekarang? Silakan simak videonya. Dengan Pak Ivan dan Pak Danang dari PPATK, besok BP2MI sudah mulai bekerja untuk menyampaikan beberapa pihak, beberapa nama untuk kita minta tracing terkait aliran-aliran dana yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Plus kita baru menerima data dari berbagai data yang dikirim oleh rekan-rekan PPATK, diduga kuat satu orang BP2MI, tentu masih kita rahasiakan namanya, di mana terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal. Besok kita lakukan pemanggilan, lakukan pemeriksaan secara intensif, dan saya yakin sanksi berat termasuk pemecatan akan kita lakukan kepada yang bersangkutan. Kita serius dan kita tidak main-main dalam hal ini. Kemudian, lidahmu adalah harimaumu. Anda telah menuduh Komnas LPKPK melakukan kebohongan publik. Padahal itu keluar dari mulut Anda sendiri. Dan Anda telah memerintahkan kepada salah seorang Brigadir Jenderal yang ada di dalam institusi BP2MI untuk melaporkan atau memenjarakan kami atau untuk membungkam kami persilahkan dengan senang hati dan kami akan memberikan penjelasan, akan kami bongkar semuanya, bobrok yang ada di dalam BP2MI. Kami tunggu laporannya dalam minggu ini. Apabila minggu ini tidak juga saya dapat panggilan, maka saya yang akan melaporkan Anda ke Bareskrim Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Amri Piliang Channel, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Kali ini saya akan menyikapi pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Benny Ramdhani pada saat acara di Bandung beberapa waktu yang lalu. Beliau menuduh Komnas LPKPK melakukan kebohongan publik. Di sini saya akan menjelaskan bahwa apa yang kami sampaikan dan kami publikasikan berdasarkan perkataan yang keluar dari mulut Benny Ramdhani, seorang pejabat tinggi negara setingkat menteri yang saat itu sedang konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD di gedung Menko Polhukam. Beliau sendiri yang mengatakan ada dari pejabat PPATK ada temuan satu orang oknum pejabat BP2MI menerima aliran dana dari sindikat mafia TPPO. Oleh karena itu,
kami selaku NGO, selaku LSM yang peduli terhadap bangsa dan negara ini, maka kami meminta hasil temuan PPATK tersebut untuk ditindaklanjuti pihak kepolisian, bukan diperiksa secara internal di BP2MI. Mengapa demikian? Patut diduga rekening tersebut adalah rekening gendut BP2MI yang kemudian didistribusikan kepada para pejabat, oknum para pejabat di BP2MI, baik bawahannya yang turut serta ataupun ada setoran ke pimpinan. Dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi setoran itu ada kepada Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran. Kalau tidak, kenapa Anda harus kebakaran jenggot? Karena ini masalah hukum. Harus diselesaikan di pihak kepolisian. Ada pidananya di situ. Jangan Anda koar-koar seolah-olah Anda yang peduli terhadap bangsa dan negara ini di hadapan Mahfud MD, Menko Polhukam. Anda akan mengambil tindakan tegas, Anda akan memecat. Sampai sekarang mana? Kenapa tidak diumumkan? Kami ingin tahu siapa oknum tersebut yang menerima aliran dana sesuai hasil temuan PPATK. Publik harus tahu. Jangan Anda hanya mencari momen di hadapan Mahfud MD, di hadapan masyarakat banyak, seolah-olah Anda telah berjuang dan Anda peduli. Bisa saja dugaan itu, kemungkinan itu terjadi. Ada maling teriak maling di institusi BP2MI. Atau jangan-jangan orang tersebut adalah salah satu staf khusus Anda yang koordinasinya langsung kepada Anda sendiri. Kemudian Anda beropini, memutar balikan cerita seolah-olah LPKPK yang telah melakukan kebohongan publik. Sebenarnya Komnas LPKPK sangat mengapresiasi atas keputusan Kepala BP2MI yang telah membubarkan, menutup Sisko TKLN, karena selama ini banyak disalahgunakan oleh oknum. Waktu itu saya sudah berkoordinasi juga sama Ibu Lismia yang pegang Sisko. Katanya atas perintah atasan harus dikunci. Padahal sudah ada surat dari kementerian bahwa perusahaan penempatan pekerja migran tersebut sudah menjalani skorsing dan harap dibuka Sisko TKLN-nya. Tetapi tidak kunjung dibuka. Kita tanyakan kepada Ibu Lismia saat itu atas perintah pimpinan. Saya telepon juga Pak Depril, saya telepon juga Pak Gatot. Akhirnya semua memblokir telepon saya. Bagaimana akan menyampaikan kepada BP2MI? Jadi surat dari kementerian lembaga yang menyatakan bahwa perusahaan penempatan pekerja migran tersebut telah menyelesaikan, telah menjalani skorsing selama 3 bulan dan harap layanan Sisko TKLN dibuka kembali. Tetapi tidak kunjung dibuka. Dan saya punya buktinya itu. Jadi Anda selaku kepala badan, ya, pejabat tinggi negara setingkat menteri, jangan asal ngomong, menuduh-menuduh institusi lain terlibat TPPO, TNI terlibat TPPO, Polri terlibat TPPO, sementara di institusi Anda sendiri yang jelas-jelas hasil temuan PPATK
satu orang pejabat BP2MI telah menerima aliran dana dari para sindikat mafia TPPO yang keluar dari mulut Anda sendiri saat konferensi pers didampingi oleh Pak Mahfud MD. Ketika kami pertanyakan siapa oknum tersebut untuk segera dipublikasikan, jangan ditutup-tutupi, harusnya dilimpahkan kepada kepolisian, kok malah Anda sekarang yang menuduh LPKPK melakukan kebohongan publik. Ini tipe pejabat yang tidak bertanggung jawab, yang mulutnya mencela-mencele, tidak konsisten. Sama halnya dengan implementasi pasal 30 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pembebasan biaya penempatan. Ya, pada saat launching peraturan Badan nomor 9 tahun 2020, wah, Benny Ramdhani, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran, ingin memerdekakan para pekerja migran dari jeratan sindikat Ijon Rente. Tapi apa nyatanya sekarang? Peraturan tersebut sama sekali tidak dapat dijalankan di seluruh negara penempatan, kecuali Arab Saudi dan Malaysia. Sebelum ada peraturan kepala badan itu sudah zero cost. Jadi bukan karena peraturan badan. Justru ada yang mengeluarkan kepka turunan yang mengatur pembiayaan yang berakibat terjadinya penjeratan hutang. Dan ini akal-akalan. Para pekerja migran sengaja disuruh membayar lunas kepada perusahaan penempatan pekerja migran. Mereka tidak punya uang. Akhirnya mereka harus pinjam kepada pihak ketiga melalui koperasi simpan pinjam. Keberadaan koperasi simpan pinjam ini berdasarkan apa dasar hukumnya? Sementara peraturan Permenko itu telah menunjuk Bank BNI sebagai pelaksana KUR. Tetapi kenapa ada koperasi simpan pinjam? Dan para pekerja migran tidak pernah menerima pencairan dana secara langsung dari Bank BNI. Jadi masuknya ke rekening siapa? Kemudian setelah tiba di luar negeri, di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, tiba-tiba ada finance yang menagih kepada majikan. Dengan surat tagihan, majikan harus membayar hutangnya masuk ke rekening virtual yang ada di 7-Eleven di negara penempatan. Majikan terkejut. Saya sudah bayar kok kepada agensi, dan agensi sudah bayar ke P3MI yang ada di Indonesia. Kenapa kamu harus jadi hutang lagi? Oh, katanya ini hutang bawaan. Ini bukan hutang bawaan, tapi akal-akalan. Uang dari majikan dia terima, tapi anak ini dijerat juga. Dijerat hutang. Pura-pura bayar lunas, padahal uang dari pihak ketiga. Jadi yang menikmati suku bunga subsidi dari pemerintah, pemerintah mengeluarkan bunga subsidi untuk para pekerja migran. Tetapi para pekerja migran justru tidak pernah menerima pencairan dana dan juga tidak menikmati suku bunga yang disubsidi oleh pemerintah. Lantas siapa yang menikmati suku bunga subsidi ini? Siapa yang menjadikan bancakan ini? Ini akibat dari keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi Bapak Benny Ramdhani, saya tunggu laporan Anda ke pihak yang berwajib, ya, ke pihak kepolisian. Saya tunggu dalam 1 minggu ini. Apabila Anda tidak melaporkan kami, maka kami yang akan melaporkan Anda telah melakukan kebohongan publik, menyalahgunakan wewenang, memperkaya orang lain, ya, atau diri sendiri, ya, dan korporasi. Ingat, di dalam Undang-Undang TPPO ada pasal 8. Pejabat yang kebijakannya mengakibatkan terjadi
tindak pidana perdagangan orang, maka hukumannya harus ditambah sepertiga, sebagaimana yang disebutkan dalam ancaman di pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Demikian dari kami, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.